Sekarang eh, di sini berapa banyak nih yang umurnya kira-kira 40 ke atas? Atau semua rata-rata umurnya segitu ya? Oke, yuk kita sambil nyimak pelan-pelan aja ya. Jadi menopause itu kan artinya kita udah nggak mens lagi gitu ya. Biasanya umurnya 45 sampai 55 tahun ya. Terus kita dibilang menopause tuh kalau udah nggak mensnya berturut-turut 1 tahun penuh ya. Jadi kalau 6 bulan nggak mens, nanti bulan ke-7 mens, nah itu masih pre-menopause atau perimenopause ya. Sebenarnya kan itu kan proses alami ya. Jadi istilahnya sebenarnya indung telur kita tuh apa ya? Rahim kita ya atau apa ya produksi telur kita itu teh ada jumlahnya lah gitu ya. Jadi nanti kapanpun ya akhirnya habis gitu ya. Terus cuman memang kan gini ya, banyak cerita juga kalau orang mau menopause atau menopause tuh jadi banyak juga yang ceritanya horor-horor gitu ya. Misalnya beberapa kenalan saya, si tantenya bilang, waduh tante waktu menopause tuh sampai masuk rumah sakit katanya. Kirain sakit apa segala macam gitu ya. Ada yang sampai dikirain sakit jantung apa gitu. Tapi beberapa orang seperti saya, tapi kita hampir nggak ngerasain gejalanya ya. Agaklah kayak hot flash gitu ya. Jadi kalau kata orang Sunda mah hareudang gitu ya. Jadi sebelum menopause tuh tiap ngelesin tuh, aduh adalah hareudang sedikit-sedikit, tetapi tidak ekstrim. Sama kayak misalnya tiba-tiba lebih hareudang di Jakarta lah, istilahnya lebih keringetan di Jakarta lah, lebih ngerasa kepanasan waktu di Jakarta misalnya gitu. Jadi nggak apa ya namanya, tiap orang sih beda-beda ya. Cuma saya baca di sini, jadi penampilan fisik berubah, kondisi psikologis, hasrat seksual, kesuburan semuanya ya. Terus ada perubahan, ada yang bertahap, ada yang tiba-tiba ya. Nah, jadi tiap orang memang beda. Terus waktu terjadi perubahan itu namanya perimenopause. Dan perimenopause itu bisa berlangsung sampai beberapa tahun ya. Ada juga yang dari umur 40 atau lebih awal lagi udah kerasa jedanya apa bedanya gitu ya. Mulai kayak menopause kayak gitu. Ya, terus kalau dibilang si perimenopause ini tuh kapan sih gitu ya? Kadang-kadang cuman beberapa bulan, tapi bisa beberapa tahun juga sebelum benar-benar menopause gitu ya. Jadi tingkat keparahannya, durasinya, gejala yang timbul kabehna beda-beda tiap orang gitu ya. Terus cuman memang perubahannya itu kan jadi nggak teratur ya. Kadang-kadang kecepatan, kadang-kadang juga telat gitu. Jadi nggak teratur. Terus darahnya juga ada yang jadi banyak banget, ada yang justru sedikit gitu ya. Jadi beda-beda. Terus ada yang secara fisiknya itu kan rambutnya jadi rontok, kulit jadi lebih kering ya, payudaranya lebih kendur, cepat gemuk gitu ya. Kok tiba-tiba saya makannya biasa, segalanya biasa, sekarang kok kayaknya minum air aja jadi gendut gitu misalnya gitu ya. Terus secara psikisnya kadang-kadang jadi sering bete ya, mut-mutan banget, kadang-kadang sulit tidur, kadang depresi tanpa sebab. Hah? Sorry, teh ada suara musik dari Cici atau Dari saya. oh bisa dikecilin sedikit Ci. Jadi suara Cicinya nggak terlalu jelas jadinya. Bentar. Kecilin Ci ya. Eh, nggak, sayanya nggak pintar, paling suara saya digedein gimana? Oh ya jadi ini Oh ya, oke. timpa, huh? Bentar ya. Waktu mau share screen dipademin aja yang bagian audio.
apanya gitu sih yang sebelah kiri, yang di bawah. Yang share sound-nya dibuang. Ya, waktu mau share screen sebelah kiri bawah ada share sound, jangan diklik. Tunggu ya sebentar ya, soalnya ini ada tanda ininya sih, ada tanda apanya sih namanya? Oke, sebentar ya. Ayo udah deh. Ada tanda ininya ya, tapi nggak bisa saya klik juga. Ada tanda kayak speakernya di ininya. Udah deh, saya share soundnya aja ya, dimatiin ya. Coba. Padahal ini share soundnya juga udah nggak diklik sih sama aku, tapi bunyi ya. Coba lagi, Ci. Sekarang bunyi nggak? Enggak, sekarang nggak ada. Kenapa nggak bunyi juga nggak tahu. Ya sudahlah ya. Terus perubahan psikologis ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba depresi ya, ngerasa hidupnya hancur, berantakan, padahal nggak ada apa-apa. Coba dicek, siapa tahu benar mau menopause gitu ya. Kalau udah umur 40-an ya. Terus penurunan libido, vagina menjadi kering ya. Nggak semua juga ya. Jadi itu juga semua kita ngobrol, saya ngobrol sama satu profesor ya. Dia umurnya 65 ya, dia hobi makan probiotik dan dia bilang gue sih nggak ngerasain apa yang ditulis semua gitu. Kayaknya hidupnya biasa-biasa aja gitu ya. Cuma ya ngegendutin iyalah, rambut sedikit rontok iyalah, tambah tua ya, tambah tua semua juga gitu. Ya jadi memang beda-beda lah ya. Terus yang dibilangnya kayak mudah berkeringat malam hari, pusing, jantung berdebar, infeksi berulang pada saluran kemih. Ya beberapa orang mungkin ngalamin ya. Terus resiko ngalamin penyakit jantung, osteoporosis, konon juga kanker payudara, apa juga katanya resikonya lebih tinggi. Kalau kita dengar gitu kayaknya kita aduh serem banget ya. Kayaknya ditakut-takutin gitu ya. Lagian jadi aku mau cerita juga soal menopause dini gitu ya. Jadi kadang-kadang kemarin ini kan ada kasus juga ya, anak sekolah udah menopause gitu ya, umur baru 18. Ternyata malnutrisi, dietnya ngaco sama makan obat-obat diet yang berbahaya, misalnya gitu. Ya, jadi gara-gara obat bisa ya, yang kena pakai kemoterapi bisa juga ya, yang kena autoimun bisa ya, dan sebagainya. Nah ya, kayaknya kalau ngedenger gitu udah oke lah ya, cuma kita liatin ya bahwa memang dari umur 30 penuaan itu udah terjadi ya. Makanya saya sih bolak-balik, terserah kalau orang lain sharing, tiap orang kan punya cara berpikir sendiri ya. Makanya kalau misalnya seperti pakai absolute set gitu ya. Kalau saya sih anak saya umur sekitar 28 gitu udah suruh pakai absolute set aja. Menjaga. Karena kalau kerutnya udah terjadi itu aduh susah sekali ya. Kalau misalnya memang dijaga dari awal ya itu lebih bagus. Ya, dan itu disarankan sama disarankan sama si pabriknya juga gitu kan. Ya, pakai absolute itu bagusnya sebelum 30 lah, mau menuju 30 gitu ya. Karena apa? Karena memang penuaan itu sudah terjadi ya. Jadi kalau bisa sih jangan sampai pori-porinya gede dulu, kulitnya kasar dulu ya, atau gimana ya kita beresin ya, diiniin. Cuma ya memang kalau kalau mau ya karena hormon kan keganggu juga gitu ya. Ini jadi spesifiknya ya umur 30 kayak gini, 30 sampai 40 kayak gini, 40 sampai 55 kayak gini, 55 ke atas kayak gitu ya. Cuman sebenarnya ya yang aku bilang tadi
tadi ya, ada yang signifikan banget gitu ya, dropnya banget, ada juga yang enggak gitu ya. Nah sekarang bisa nggak sih itu dicegah gitu, atau memang semua cewek akhirnya mengalami hal yang menyedihkan kayak gitu ya. Nah bolak-balik sebetulnya gaya hidup ya, gaya hidup kalau dibilang sekarang segalanya serba kendur, kita liatin aja deh, ada oma-oma tingling sampai ngelihatnya sampai ada orang yang gaya hidupnya tuh oma-oma ya udah umur 65, anaknya tuh pelatih fitness ya. Mamahnya tuh udah gendut, buncit, pipinya bergelambir ya, terus udah gitu penyakitnya banyak. Itu disuruh olahraga ya, ngikutin olahraga sama anaknya dalam tempo 5 tahun. Wah, udah sampai jadi berotot dan segala macam gitu ya, semuanya serba kencang ya, istilahnya gitu ya. Jadi justru kalau buat saya apa ya namanya? Di paruh baya itu bagus sekali kita mulai, kan biasanya udah lebih bijak, udah lebih dewasa, ya mulai menata hidup ya, menata gaya hidup sehatnya lebih bagus gitu ya. Jadi saya ingat gini ya, dulu kalau saya ke Pajajaran ya, jalan pagi, ngelihat ya ada kelompok ibu-ibu jantung sehat ya, yang terus yang apa klewer-klewer gitu ya, yang goyang-goyang pakai apa olahraga gitu. Kayaknya tuh kelompok memek-memek manula semua gitu ya. Tanpa sadar sekarang saya di Setra Duta ikutan grup itu gitu. Apalagi si tantenya jago banget ya, tai chi bisa, qigong bisa, olahraga segala macam olahraga dia campurin. Kita tinggal ngunyah, tinggal ngikutin dia gitu ya. Nah, jadi apa ya? Ya teman-teman boleh nih yang misalnya belum olahraga bagus ya, mulai jadwalin ya. Jadi Anda makan suplemen puluhan juta juga kalau nggak olahraga, ujungnya nggak akan sehat. Nanti ujungnya pasti ada masalah. Ya, jadi olahraga tuh penting gitu ya. Terus ya seperti biasa lah ya, ngurangi gula garam, makan sehat, ya sayur buah banyak, ya biji-bijian, minyaknya jangan yang minyak jenuh dan sebagainya. Ya kalau senang makan bala-bala kayak saya ya udah pakai minyak bukan ini ya, kalau pakai pemanasan yang untuk kayak deep frying gitu paling bagus itu bukan seperti minyak ya. Walaupun banyak duit, salah banget kalau deep frying pakai olive oil misalnya. Ya, jadi yang paling bagus ya, yang titik uapnya paling tinggi itu minyak kelapa. Yang paling jelek itu minyak kelapa sawit. Ya, jadi bisa dibedain ya. Yang paling bagus itu minyak kelapa, yang paling jelek itu minyak kelapa sawit. Ya, jadi kalau saya pengen gorengan, biasa panas itu karsinogenik ya, yang bikin kanker itu 180 derajat ke atas. Ya, jadi jaga-jaga 180. Gimana sih ngebedainnya, kan nggak kelihatan gitu ya. Jangan sampai mulai kayak berasap aja. Nah, itu udah di atas 180 gitu. Sedangkan biasa gorengan dimanapun itu biasanya 220 sampai 230 gitu ya. Jadi bagusnya sih kalau saya ya sekarang bikin bala-bala nih ya, masuk yang penting tepungnya udah berbentuk misalnya gitu ya, udah diangkat, masukin aja ke air fryer di set yang 180 derajat. Usahakan teflonnya jangan yang beracun, kayak gitu ya, set 180 derajat ya aman lah, masih bisa makan gorengan misalnya gitu ya. Tetap jangan banyak-banyak gitu ya, cuman lebih menghindari dari kanker dan segala macam penuaan dini ya. Terus tidur cukup, olahraga teratur, jadi hal-hal kayak gini yang saya belajar waktu saya sekolah dari SD ya, untuk menjaga kesehatan, tidur cukup, olahraga teratur, itu tuh udah kayak nggak keren gitu. Kayaknya ya udahlah, kita biasa kok nyubuh gitu. Ya, nah nanti kalau udah mau tua ya, udah sadar nih, umur nggak banyak, masih pengen lihat anak, masih pengen lihat cucu, baru tuh ngerobahin lagi, tidur jangan malam-malam, olahraga bener lagi, kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih muda ya kalau bisa ngejaga itu sebetulnya bagus banget ya. Sebetulnya ini ilmunya badan itu nggak kalah sama suplemen yang kita sharing ya. Ada circadian rhythm, di mana kalau bisa sih Anda tuh jangan tidur lebih dari jam 10. Hal-hal yang kayaknya remeh kecil yang bisa kita sering dengar dan kayaknya di apa ya,
harganya murah, bisa dilakukan, tapi seringkali dilanggar tanpa sadar, itu akan sangat merugikan. Dan nanti kita harus makan banyak suplemen untuk ngegantiin gitu ya. Padahal nggak bisa digantiin juga kadang-kadang ya. Terus relaksasi ya, ya kebanyakan orang udah umur segini lebih bijak ya, dia nggak ngoyo-ngoyo gimana ya. Kalau yang normal-normal dia lebih sayang sama badannya lah ya, lebih ngehemat ya. Jadi kalau kita ngobrolin bahwa di DNA atau badan kita semua ini yang paling ujungnya itu ada yang namanya telomer ya. Jadi sebetulnya bisa ketahuan secara telomernya itu dia tuh selalu memendek. Tinggal kalau yang emosian mendeknya cepat, pendek umur ya. Ya kalau telomernya habis ya Anda dipanggil Tuhan. Cuman tinggal dilihat aja. Kalau waktu dipanggil Tuhannya Anda baik-baik aja tiba-tiba tutup mata bye-bye, ya berarti badannya sehat. Waktunya aja udah selesai. Kalau masih harus di rumah sakit dulu ya, habis rumah, habis mobil gitu kan, demi kesehatannya, belum kitanya juga ngap-ngapan dulu apa, nah itu tandanya kesehatannya terganggu kan, dan sangat merugikan gitu kan ya. Nah kalau telomernya sudah sangat pendek tapi umurnya panjang, nah itu namanya mujizat dari Tuhan ya. Oke, suplemen memang banyak bantu sih ya, jujurnya suplemen banyak bantu. Nah, sebetulnya kalau kita ngobrol sama dokter ya, jadi kalau saya ngobrol sama teman-teman aku yang di luar negeri, yang di Australia, di mana, mereka tuh pasti dokternya menyarankan untuk begini, ya. Cuma memang tidak dianjurkan buat pakai terapi pengganti hormon estrogen. Kadang-kadang bukan estrogen aja loh, ya, progesteronnya yang kurang, sehingga nanti kayaknya jadi apa ya, nggak seimbang lah gitu. Nah itu tuh bikin malah estrogennya kelebihan atau segala macam juga jadi problem, misalnya bisa gitu ya. Jadi bukan hanya estrogennya aja yang turun gitu ya. Nah cuman kan kalau yang beresiko tinggi mengalami kanker payudara nggak boleh ini dilakukan gitu ya. Jadi kalau nggak pakai terapi hormon biasanya dikasih obat-obatan. Tapi kalau kita lihat bentuk obatnya adalah macam ini, ada obat antibiotik, antidepresi ya, dan sebetulnya nanti kalau kita lihat ya, oh gejalanya hot flash, oh kasih klodinin gitu. Kalau keringatnya muncul malam hari kasih gabapentin gitu ya. Kalau ada gangguan juga suasana hati segala macam kasih obat antidepresan gitu ya. Infeksi saluran kemih ya kasih antibiotik gitu ya. Kalau misalnya rontok kasih minoxidil ya, nggak bisa tidur kasih obat tidur gitu ya. Nah, makanya kalau udah kita ngobrolnya kayak gitu, kalau kita bisa menjaga apa ya, membuat pola badan kita sehat, semestinya ya dengan doa kita mohon sama Tuhan supaya ya hal-hal yang kurang nyaman itu tidak terjadi gitu ya. Nah, terus kalau kita ngobrolin makanan buat cegah menopause dini itu kan, kalau kita bilang ya fitoestrogen itu berarti estrogen alami lah ya. Ada pepaya, bengkoang, teh hijau, melon, kacang kedelai ya. Nah, terus udah gitu yang paling umum itu kalau kita lihat orang-orang mau menopause tuh makan primrose oil atau ada juga bunga bintang. Nah, itu tuh sebetulnya yang diambil tuh GLA-nya ya. Gamma linolenic acid ya, di spirulina juga ada GLA ini ya. Terus kayak red ginseng gitu juga estrogen like ya. Terus ya karena juga sakit jantung jadi resikonya lebih tinggi setelah orang menopause. Jadi bagus juga ya kalau makan omega 3 banyak-banyak ya. Terutama yang EPA-nya tinggi. EPA-nya tinggi itu lebih mahal dari yang DHA ya. Jadi kita bersyukur banget punya omega 3-nya Atomy karena EPA-nya tinggi. Karena yang mahal tuh EPA-nya sih ya. Itu ya. EPA, DHA, omega 3 ya yang kita udah dalam satu kapsul ya. Nah, terus kalsium sama vitamin D juga ini penting gitu ya. Nah, tahu kita seberapa kurangnya, cek aja sama lab ya, dicek di lab nanti kita tahu, udah terus maksimalin aja gitu ya. Optimalin gitu maksudnya ya. Oke. Nah, jadi kalau Atomy punya kan Soforaquin itu sebetulnya yang tadi diceritain tuh mencegah segala hal yang mau terjadi kayak tadi itu ya, paling bagus ya Soforaquin gitu ya. Nah,
Tapi ya namanya orang kan macam-macam ya. Saya selalu bilangnya 99% cocok, yang 1%-nya nggak cocok bisa ngeteng ke produk-produk lain gitu ya. Banyak ya produknya gitu. Cuman kita bahas dulu ya. Jadi si Sofora itu sebenarnya kalau yang tadi kita cerita ya, segala macam problem yang ditimbulkan karena perubahan hormon yang nggak benar menopause, itu dia bantu semuanya ya. Jadi udah keren banget. Oke. Ya, terus seperti biasanya, Tommy itu pasti ya bukan hanya bunga Sofora aja gitu ya, tapi ada di sini soy isoflavonesnya ya. Terus udah gitu GLA-nya yang tadi aku cerita ya. Kalau aku lihat di sini sih ini bunga bintang ya. Jadi dia kasih karena bunga bintang itu sebetulnya GLA-nya lebih tinggi dari primrose. Cuma yang beken tuh primrose oil. Padahal bunga bintang tuh paling bagus. Kalau saya lihat ini bunga bintang sih. Cuma nanti saya cek ya, dia dari mana gitu ya. Terus udah gitu ada vitamin D, E, dan K ya yang memang ngebantuin ya. Terus kita lihat ada Angelica giga ya. Memang Angelica giga ini pengobatan Cina juga pakainya banyak Angelica giga ini ya yang ada juga di Hemohim ya. Nah kita lihat ya daun ginkgo ya, safflower seed, pomegranate ya. Udah gitu di peptide-nya susu juga itu juga bantu ya. Tapi bukan yang susu, bukan maksudnya bukan zat susu yang dimasukin ya, ini cuma peptide-nya aja ya. Oke, ya ini teman-teman bisa foto juga ya fungsi-fungsinya. Ya, nah sekarang jadi kapan sih mulai bisa konsumsi Sofora? Sebetulnya apa ya, bolak-balik kan tiap orang tuh kan kondisinya beda-beda ya. Jadi paling tahu ya kalau misalnya ada problem mens yang nggak teratur atau apa, konsultasi ke dokter. Nah, dengan kandungan semua ini boleh didiskusiin sama dokter, apakah boleh nggak konsumsi ini. Ya, jadi kalau dibilang umur berapa sih? Ya tentu aja wajar-wajarnya ya sebelum 40 lah gitu ya. 38-an lah gitu. Tapi kan kalau misalnya kondisinya tiba-tiba, kan sekarang ini apalagi ya, jadi udara kotor ya, residu pestisida tinggi, apapun jadi racun gitu ya. Jadi kalau istilahnya memang kondisinya udah harus lebih dini konsumsi ya, baiknya didiskusiin sama dokternya gitu ya, paling bagus. Tapi kalau saya rasa ya makan sehari 2 ini mah ada tumbuhannya nggak apa-apa sih gitu. Ya malah di sini dibilangin ya kalau udah masukin masa menopause atau udah menopause itu 2 kali sehari 2 kapsul setiap kali diminum setelah makan ya. Kalau jujur Sofora saya itu nggak habis-habisnya. Ini maksudnya udah lama ya, sisa tinggal beberapa nggak pernah dimakan lagi ya. Cuma kemarin ini ada yang mau coba jadi saya ada Sofora lagi tuh. Kenapa ya? Karena ya itu tadi kan Sofora itu kan di sini juga macam-macam ya. Sedangkan saya Spiru makan, Hemohim makan, ya apa makan ternyata itu bantu kayaknya ya. Itu sebabnya mungkin saya nggak ngerasa problem apapun setelah menopause gitu ya. Nah, orang yang pengen nunda menopause sehari sekali 2 kapsul setiap kali sesudah makan. Orang yang ingin ngatur hormon atau nyari head yang teratur minum 1 kali sehari minum setelah makan. Nah, tetapi harus dicek juga ya. Jadi kalau misalnya kayak anak remaja ya sakit mens. Sakit mensnya itu karena estrogennya ketinggian atau enggak gitu. Ya, kalau kurang estrogen mungkin boleh pakai ini. Kalau estrogennya ketinggian coba konsultasi sama dokter. Gitu ya, karena yang saya tahu di sini harusnya estrogen like ya, meningkatkan estrogen. Ya, cuma memang namanya tumbuhan ya. Badan kita juga ini tuh kompleks ya. Sama juga tumbuhan dan fungsinya ke badan juga kadang beda-beda ya. Jadi seperti mungkin aja ini beberapa bahan tertentu juga menyeimbangkan hormon gitu ya.
Itu yang saya belum betul-betul kuasain belajar ya. Jadi saran saya sih lebih baik konsul lah sama dokter ya kalau ada problem-problem yang kayak gimana. Oke. Terus pome ya, pome juga nunjukin bagus sekali ngebantu ya. Umur 30-an konsumsi pome itu. Jadi gini, kalau kita makanin suplemen kayak gini ya, selain kita hidup sehat, olahraga, tidur yang benar segala macam ya, kita konsumsi yang kayak gini tuh itu bisa mundurin menopause-nya sampai 3 atau 4 tahun. Jadi harusnya kejadiannya umur 50 jadi 54 lah gitu ya, 53 misalnya gitu ya. Nah, itu kayaknya ngaruh juga dengan awal pertamanya mens itu umur berapa. Ya, karena istilahnya jumlah produksi sel telur yang dihasilkan juga itu kan ada hitungannya ya, ada hitungannya. Bolak-balik pasti ada toleransi dan tiap orangnya juga kan beda-beda gitu ya. Oke. Nah, kita punya omega 3, jadi istilahnya kan ada vitamin E-nya juga ya, yang tadi saya cerita DHA-nya terutama ya, EPA-nya tinggi ya, jadi itu udah cocok banget ya. Spirulina bantu banget ya, probiotik, red ginseng, hemohim. Oke, kelihatannya sementara segitu aja. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau nanya. Ya, thank you Ci buat infonya ya. Tadi bagus banget. Ini juga kalau misalnya saya mau nanya tentang yang pomegranate itu ya. Itu tadi ada berarti berbicara apa ngurusin hormon juga ya. Berarti untuk anak-anak yang maksudnya yang remaja kayak gitu nggak disarankan ya minum pomegranate. Gitu ya, karena ini kan tinggi banget juga ya. Cuman kalau anak saya pengen 1-2 sih asal ya nggak gimana-gimana seminggu nggak apa-apa. Nah, tapi bolak-balik ya, tergantung kondisi anaknya. Saya rasa ada beberapa anak remaja yang justru butuh pome. Kita pikirnya ini kan sebenarnya buah-buahan ya, buah-buahan kayak gitu, kayak misalnya. Saya rasa sih kalau untuk cuman seminggu 2 kali, 3 kali itu rasanya sih nggak apa-apa sih. Rasanya sih nggak apa-apa. Anak saya suka juga sih. Enak habisnya. Ya, ya anak saya juga suka banget Ci. Dan saya pikir awalnya kan karena itu buah delima ya. Kadang juga kan kalau kita beli jus buah delima gitu kan pikir oke gitu. Jadi saya pikir, cuma kemarin ada sempat dengar sih. Jadi ada berhubungan dengan hormon juga sebaiknya jangan. Misalnya gini, ada orang yang takut makan pomegranat kan, cowok. Karena dibilangin ini apa ya itu ya, ngebantu orang menopause gitu kan, terus apa mencegah kanker payudara. Padahal kan mencegah kanker prostat juga gitu. Kadang-kadang, aduh, jangan lo makan pomegranat banyak-banyak nanti kecewe-cewean kan enggak juga. Kayaknya enggak sih. Selama konsumsinya sehari 2 kan seperti yang dianjurkan kayaknya enggak ya. Lebih bahaya makan apa fast food di gini loh, orang tuh suka aneh ya. Kalau makan fast food misalnya kan, ayam goreng, kita nggak tahu itu disuntiknya apa aja kan. Mungkin bukan kenapa ayamnya bisa langsung gede ya. Ya kita tahu deh. Sekarang kita ngobrol soal jangan ayam deh, ikan aja ya. Saya waktu itu ada benjolan nggak boleh makan ikan darat. Kenapa? Semua ikan darat dikasih steroid, hormon. Kayak gitu. Tapi orang lebih takut sama yang ya istilahnya kan yang atomi ini kan barangnya semua bersertifikat ya, segala macam ini itu gitu. Tapi kadang-kadang orang tuh suka takut lebih takut ke sini daripada Anda kalau makan boba emangnya itu berapa kalorinya, berapa banyak misalnya itu si apa sih namanya creamer tumbuhannya itu yang mengandung apa sih aluminium ya yang bisa bikin Alzheimer ya.
itu satu boba, apalagi ditambah toppingnya, bisa ngalahin kalorinya steak. Tahu nggak? Gitu. Berapa banyak gula yang ada di dalamnya itu, bukankah itu menghancurkan daya tahan tubuh gitu. Tapi misalnya hemohin yang gulanya cuma 2 gram aja, waduh gula nanti ini. Nah, jadi kadang-kadang suka lucu gitu ya, suka lucu. Padahal kita sehari-hari bikin dosa tanpa sadar lebih mengerikan gitu daripada suplemen yang kita konsumsi gitu. Cuma memang kalau suplemennya sintetis serem ya, sintetis serem apalagi jangka waktu panjang, serem sih. Kalau Atomy ya aman. Ibu Ria kelihatannya mau nambahin, silahkan Bu. Resiko kalau buka kamera ya. Biar Ya. rame Bu, biar rame. Ya, aku mau sharing tentang Sopora Queen ya. Jadi ini sharing tentang Sopora Queen untuk anak-anak remaja. Kita kan selama ini berpikir Sopora Queen itu bagus buat kita-kita yang nyaris-nyaris meno ataupun yang sudah meno begitu ya. Nah, ini saya cobakan untuk Keisha, anak saya ya. Dia umur 19 tahun. Dan Keisha ini menstruasinya nggak teratur gitu. Jadi udah hampir 3 bulan kali ya dia nggak mens. Memang biasanya tuh mensnya nggak teratur gitu. Dan saya selalu mikirnya nggak apa-apa lah lagi masih remaja gitu. Tapi lama-lama dia bilang gini, Mi, aku tuh udah 19 loh Mi gitu kan. Bukan yang umur dulu 15, 14 gitu. Iya juga ya gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, coba deh diminumin Sopora Queen gitu. Karena kan saya selama ini tuh nggak kepikir gitu ngasih ke anak-anak Sopora, saya yang minum. Tapi kemarin itu saya bilang Keisha, coba Keisha minum aja, toh ini dari tanaman, ini aman. Sehari 1 aja minumnya. Jadi dia minum sehari 1. Ternyata 4 hari bisa menstruasi loh. Jadi saya bilang, wah ini bagus banget ya. Saya bilang ke Keisha gini, Keisha, habis ini dirutinin aja minumnya. Nanti kita lihat bulan depan gimana gitu ya. Karena dia bilang udah lama Mi aku tuh nggak mens gitu. Tapi kemarin dia bilang, Mi ngefek juga nih 4 hari doang kata dia gitu udah bisa mens gitu ya. Jadi saya senang ya ternyata nggak usah dokter-dokteran, Atomy ini ada solusinya. Nah kalau untuk Sopora Queen sendiri memang kita yang sudah menopause saya merasakan di badan lebih enak ya kalau kita konsumsi Sopora ini. Saya sih nggak rutin yang minum pagi 2 malam 2 ya. Biasanya sih yang rutin itu sehari 2 sekaligus aja sore gitu. Itu hari yang jam yang saya kosong nggak banyak minum suplemen. Jadi saya anggap suplemen itu saya jadikan seperti snack. Saya konsumsinya kapan aja daripada saya nyemilin yang enggak, saya snack saya makan pome, makan cherry, makan apa itu apel venon gitu. Karena ini saya anggap snack sehat gitu dan Sopora ini saya merasa sih lebih enakan di badannya buat kita-kita yang udah meno gitu karena kan biasanya selalu keluhannya banyak ya kulit kering, vagina kering, badan gampang capek gitu. Dengan Sopora ini saya sih sangat merasa sangat terbantu sekali. Dan yang pokoknya yang paling seneng itu hari kemarin ini gara-gara di anak saya itu ya saya nggak kepikir ternyata kerjanya cukup bagus dan ada hasilnya ya. Oke, thank you ya. Ini dari Vina ya, mau tanya kalau untuk sakit menstruasi yang hormonal, misal sebelumnya suka sakit badan seperti masuk angin, sakit payudara, kira-kira bisa ngurangin nggak ya? Kayaknya ya, menurutku bisa. Dicoba ya, cuman bisa, ya. Karena dia bilang menstruasinya, anak saya bilang menstruasinya biasanya kan yang kepala pusing, badan gak enak. Kemarin yang kali ini dia lebih nyaman, masih bisa nge-gym segala. Jadi dia bilang ya, enakan di badan gitu. Kalau saya sih Bu, tetap lebih hati-hati ya. Kenapa? Dari tadi saya bilang konsul dokter. Saya mau jaga hati-hati. Kenapa? Anak saya itu kelebihan estrogen Bu. Jadi kalau saya nggak akan kasih Sopora buat anakku. Oh ya, karena kasusnya beda. Makanya apa ya? Saya mau lebih hati-hati lah gitu. Jangan sampai orang-orang kan kalau ini ya sakit gini sakit itu ya udah makan Sopora, bahkan kan estrogennya lebih banyak gitu ya. Jadi saya tadi ngomong kayak gitu supaya dilihat dibantu dengan spirulina juga enak ya kalau menstruasi gitu. Dengan spirulina itu mengatasi rasa nyeri waktu haid loh buat anak-anak remaja. Iya. Selain itu juga nambah HB-nya ya, dia nggak sampai drop kondisinya gitu.
Dan di sini ini ada Rachel Anita juga pecinta Sopora nih. Rachel juga bisa cerita. Ayo Tuh nih, kan? Aku kesaksiannya. lihat jari-jari cantik ke atas. Nah, Ayo, ini pecinta ayo, Sopora nih. nih. Ayo nih, sharing Iya, nih. Ci. Nah, ya tadi sengaja mau ngebuka gara-gara ini kan Sofora ya. Jadi kalau Sofora tuh soalnya banyak yang nanya ke saya juga Sofora tuh. Jadi saya minum Sofora Queen itu jadi dari muda itu saya memang masalahnya tuh sama kayak anaknya Ciria. Jadi saya nggak pernah menstruasi itu lancar gitu, Ci. Saya tuh menstruasinya bisa 3 bulan sekali, bisa 4 bulan sekali, tapi sekalinya datang itu bisa sampai sebulan 2 bulan terus gitu. Nah itu tuh harus diberhentiinnya ke dokter lagi, ke dokter lagi. Nah sesudah saya nikah itu masalahnya jadi susah punya anak. Nah itu kan akhirnya saya pergi ke dokter juga, sama dokter tuh dikasih obat ya, jadi suntik hormon segala macam. Nah untuk saya bisa dapat brus gitu. Nah udah saya dapat brus itu saya pikir membaikkan hormonnya. Ternyata enggak, karena saya itu terkena PCOS. Jadi kalau teman-teman yang dulunya itu gemuk ya, terus kurus, gemuk lagi, kurus lagi. Pokoknya dalam sebulan turun naik 5 kilo gitu. Jadi turun 5 kilo, naik 5 kilo, nanti turun lagi, nanti naik lagi. Itu tuh pasti harus cek gitu. Apakah kita itu kena PCOS atau enggak. Nah, PCOS saya itu dulu sampai tingkat 2 karena enggak enggak ditangani juga. Nah, tingkat 2 itu saya jadi badannya perempuan tapi dalamnya laki-laki gitu, Ciria. Jadi sama sekali tidak mengeluarkan jadi saya keluar telurnya itu kecil-kecil tapi banyak. PCOS itu kan gitu. Jadi waktu saya pergi ke dokter itu mereka bilang 5 dokter bilang saya nggak bisa punya anak gitu. Tapi memang mujizat Tuhan ya, kalau Tuhan sudah berkehendak ya saya punya anak juga gitu. Tapi sesudahnya 1 tahun setelah saya punya Bruce itu saya beratnya juga 92 kilo lagi. Itu mulai tuh menstruasinya sangat 6 bulan sekali, 7 bulan sekali. Setiap kali menstruasi saya ngalamin yang merungkut itu, nggak bisa kemana-mana karena sakit. Jadi saya udah tahu kalau bakal menstruasi, walaupun tanggalnya saya nggak tahu kapan, tapi saya tahu dari gejala. Karena nggak bisa bangun gitu, sakit banget. Nah, akhirnya saya cari di Atomi ada apa ya. Nah, akhirnya saya ketemu Sofora Queen. Sofora Queen itu saya baca dulu, karena waktu dulu kan nggak ada yang pakai juga ya. Nah, saya baca, kemudian saya coba, karena saya pikir ya, why not gitu. Saya pergi ke dokter pun, dikasihnya selalu obatnya ini ya, supaya memperlancar haid. Nanti kalau terlalu lancar, saya dikasih penyetop haid gitu. Nah, saya udah capek juga gitu kalau ke dokter. Akhirnya saya minum Sofora. Bulan pertama itu hebatnya saya sudah 4 bulan ya nggak menstruasi waktu minum Sofora itu. Bulan pertama saya minum Sofora itu langsung saya menstruasi. Memang menstruasi hari pertamanya, sorry ya kalau ada laki-laki dan rada gele, pokoknya kayak ada daging gitu deh, itu yang pertama keluar itu, dan sakit banget menstruasi pertama itu. Tapi sejak itu saya coba minum rutin. Dulu saya minum 1 bulan 1 hari 2 kali ya, 2 tablet, tapi ternyata itu gemuk. Jadi akhirnya saya cobain ya udah sehari 1. Itu sampai sekarang pun saya tetap minum, karena kalau Sofora itu kalau saya stop minumnya itu 2 bulan sekali misalnya, terus saya stop 3 bulan. Nah bulan keempat saya udah nggak menstruasi lagi gitu. Jadi Sofora itu harus saya minum ya, kalau saya minum tuh saya minum terus sampai habis, terus saya jeda 2 bulan, terus saya minum lagi. Nah, kenapa? Karena ternyata memang PCOS itu tidak sembuh gitu. Tidak ada yang sembuh kalau sudah terkena PCOS. Nah, PCOS itu cikal bakalnya kalau kita terus begini gitu, nggak olahraga, terus tidurnya malam terus parah gitu ya, gizi segala macamnya, cikal bakalnya apa? Ya diabetes gitu. Nanti tuanya tuh saya akan diabetes yang insulin segalanya. Jadi saya pikir pada waktu itu untungnya saya mengetahui itu dan saya minum Sofora, itu semuanya teratasi ya kalau saya gitu, karena kalau saya kan memang masalahnya PCOS, dan beberapa member saya pun saya kasih, pokoknya kalau yang masalahnya PCOS rata-rata sih semuanya oke dengan Sofora ya, tapi ya ada yang sebulan, ada yang sebox belum mens, nanti udah sebox setengah mereka barusan mens gitu. Tapi apa bisa di stop atau enggaknya, nah itu yang saya mau nanya ke Cicing ya, karena kalau saya sih ngelihatnya saya stop 2 bulan, bulan ketiganya mulai tuh Ci,
nggak 30 hari lagi saya mensnya udah mulai 40, 50. Padahal saya olahraga tiap hari gitu ya. Segalanya juga dilakukan. Cuman waktu saya tanya dokter kandungan memang PCOS itu begitulah, sekali terkena ya dia itu cuman bisa ditahan di situ di tahap 1 atau dia bisa ke tahap 2 atau tahap 3. Nah, tahap 3 itu gimana? Kalau tahap 3 itu waktu itu saya tahap 2 ya. Tahap 2 itu saya udah mulai berkumis. Jadi berkumis dan ada kayak janggut gitu. Nah, itu tuh udah tahap 2. Nah, kalau tahap 3 itu benar-benar kering sama sekali nggak menstruasi. Nah, itu tuh ternyata kalau sekarang banyak sekali kena ya ke umur-umur muda gitu. Jadi banyak yang bisnis partner saya juga pada tanya, kok anak saya umur 22 udah stop mens ya? Udah segala ya? Nah, ternyata saya tanya-tanya ke bisnis partner saya semuanya sama, yang diet berlebihan. Jadi kalau yang punya anak kecil, anak perempuan gitu ya, kalau dia rada-rada gemuk segala, mungkin kita harus ajarin dia untuk olahraga. Dan kita ajarin tentang body shaming ya, bukannya kita ajarin, tuh mama, anak yang sebelah sana lebih cantik tuh dari kamu, lebih kurus, karena itu akan menghasilkan anak kita itu diet berlebihan, gak makan sama sekali. Nah, saya tuh dari kecil emang gak makan, jadi saya terlalu gemuk, jadi saya bukannya memilih cara healthy, saya malah gak makan, jadinya PCOS gitu ya. Jadi itu aja sih Ci, kalau menurut saya Sofora sangat ngebantu ya. Jadi kalau saya sih memang itu merupakan salah satu yang saya selalu makan, selalu sedia juga di rumah. Karena kalau misalnya udah habis, saya mulai panik. Soalnya kalau udah 2 bulan itu mulai sakit, Ci. Gitu, kalau menstruasinya itu. Lo makan hemohim nggak? Hemohim tidak sesering Sofora sih, Ci. Sofora mah saya tiap hari ya. Kalau hemohim itu tergantung vitamin P, pedit atau enggaknya. Gitu. Ya, segitu aja, Ci, dari saya. Iya. Kalau Juliana, kalau anakku tuh tiap hari minum hemohim loh. Setiap hari Kesia itu minum hemohim 1 rutin. Tapi menstruasinya kan dibantunya sama belum teratur ya. Tapi ya kebantunya kemarin ini pakai Sopora ya. Mungkin buat dia memang pas ya untuk apa yang dibutuhkan tubuhnya gitu. Ya tiap hari tidak ada hari bolong nggak minum hemohim maupun spirulina, itu pasti. Hemohim 1, spirulina 1-2, probiotik, vitamin C itu pasti dia minum. Anaknya disiplin dengan suplemen. Iya. Tapi dengan masalah haid nggak teratur dan nyeri haidnya itu, simptom PMS-nya itu kebantu sih dengan Sopora ini. Maaf, kalau Kesia itu pertama kali mens umur berapa, Bu? Umur berapa ya? Aku lupa. Nggak yang early amat sih, dia wajar-wajar aja sih. Ya berarti mungkin memang ada urusan hormon ya, Bu ya? Ya, ada mungkin. urusan hormon mungkin ya. Karena ya namanya mungkin badan manusia tuh kan ya unik ya, masing-masing kayak gitu kali ya. Jadi kalau anak saya dia sebetulnya baru umur 15 ya, baru pas ulang tahun 15 atau ulang tahun 16 ya, baru mens. Memang masih kayak anak kecil. Cuman kalau saya ngobrol sama dokter anti aging ya dari Amerika, dia bilang bagus, nggak apa-apa katanya gitu. Nah terus mens dia nggak pernah ada masalah sampai pindah sekolah ke, kan sebelumnya sekolahnya yang berbasis multiple intelligence ya, jadi nggak banyak PR, nggak banyak ulangan, persaingan nggak ada gitu. Tiba-tiba masuk ke sekolah IPA udah gitu dengan IQ yang lumayan, ternyata dibandingkan teman-temannya IQ dia itu di tengah, bukan bagus, dan dia berjuang terus sampai ranking gitu ya. Nah itu tuh kan kayaknya stres. Nah dari situ sampai kelojotan, Bu, sampai kelojotan banget. Nah jadi aku juga nggak ngerti apakah memang karena dipicu sama stres sekolah, cuman apakah jadi istilahnya kalau estrogennya berlebihan itu ngaruh nggak gitu ya. Tapi yang pasti sih disarankan sama dokter
ya stresnya diturunin, udah gitu menghindari semua produk susu sama tepung gitu. Diharapkan dia udah nggak sakit lagi mensnya. Kayak gitu. Jadi rasanya sih kalau yang mensnya telat-telat kayak gitu mah langsung jebret Sopora aja kali Bu Ria gitu ya. Yang sakit mens gara-gara yang lain yang teratur tapi PMS, nah mungkin kan karena stres karena apa? Ataukah ada tulisannya nggak ya? Rasanya nggak ada ya tulisannya ya remaja. Kalau saya rasa ya kan kita lihat kandungannya tuh kan sebenarnya alami semua ya, nggak masalah ya Bu ya. Nggak masalah sih kita konsumsi gitu. Kecuali ya Sebenarnya, Ci boleh nambahin dikit nggak, Ci? Kalau kata saya ya, mendingan kalau kita minum Sofora deh daripada minum obat-obat cungko yang direbus-rebus itu. Karena kan kalau orang Bandung ya, saya nggak tahu sih kalau orang Jakarta sama yang lain. Cuma kalau orang Bandung itu pasti mereka, kalau orang nggak bisa menstruasi, anaknya itu pasti mereka ke toko obat pandu. Maaf, bukan aku ngomong merek, tapi biasanya gitu. Gitu. nggak maksud aku gini, kalau Ah, ini anak remaja PMS, mm-mm, maksudnya kan sakit-sakit gitu kan, PMS terganggu, mm-mm. sakit sekali mensnya, nah gitu ya. Nah itu dicek dulu kalau memang kayaknya telat-telat gitu, kasih aja Sofora gitu kan ya. Tapi kalau misalnya masalahnya sama, tetapi mensnya teratur gitu kan, nah itu mungkin lebih baik konsul dokter gitu kali ya. Takutnya dia memang kayak anakku itu estrogennya ketinggian gitu, malah mungkin disarankan mungkin yang lain ya daripada Sofora. Oke. Ci, ada pertanyaan di ini. Chat. Iya, Bu mau tanya, aku umur 38 sudah tidak mens. Jika minum Sofora, bagaimana cara minumnya? Tidak mensnya udah berapa bulan? Ya, ini dia minum dia ada HH, hemohim, spirulina, triaktif kalsium juga. Ini udah bagus sih sebenarnya ya. Maksudnya gini kan, minum Sephora tuh aspeknya apa? Jadi kalau ditanya kenapa aku pengen nanya mensnya udah berapa lama? Enggak mens ya? Udah 4 tahun, Ci. Oh, udah 4 tahun. Sekarang aku Kayak gitu. tua. Itu nggak open ya. Sephora itu memang buat ini juga ya? Sephora tuh memang buat apa sih namanya? Buat yang udah menopause juga? Cuma mungkin nanya Bu Ria ya Bu, kalau ini kan udah makan hemohim, spirulina, triaktif kalsium, itu Sophorannya bagusnya sebelum apa sesudah makan dibarengin sama apa gimana? Diminum aja sehari 2 dulu ya. Saya sih biasanya Sopora tuh saya minumnya sore ya, ketika nggak banyak yang saya makan. Tapi sebenarnya habis makan sarapan juga nggak masalah, mau pagi gitu. Rutin aja, tadi siapa yang nanya ya, Meli ya kalau nggak salah ya. Minum 2 aja dulu Meli, rutinin coba. Oh iya Bu. Aku pikir sih masih bisa nolong ya, karena kerasa banget ya kalau kita yang sudah menopause ya, minum Sopora itu ngaruh banget. Di badan lebih enak, terus vagina juga nggak kering. Kalau yang maaf ya, ini kalau kita yang udah menopause kan beda ya dengan yang masih belum menopause gitu. Tapi kalau pakai Sopora itu lebih di badan kerasa nyaman lah, nggak. Kadang-kadang orang dulu bilang, kalau saya ngelihat orang udah menopause bilang, aduh kalau udah menopause tuh tulangnya sakit dan lain-lain. Ternyata dengan minum Sopora badan lebih nyaman juga. Rasanya kembali menjadi wanita yang dulu-dulu gitu ya, nggak yang menua dan layu gitu. Menurut saya seperti itu. Cobain aja, rutinin 2, semoga bisa membantu ya. Ini member, ini ada member sudah 4 bulan mens tidak berhenti. Lalu ke dokternya, dia bilang harus diangkat rahimnya, harus stop gula dan karbo, suplemen apa yang disarankan? Kalau yang menstruasi nggak berhenti-berhenti, lebih baik cek ke dokter. Karena kadang-kadang ada juga yang mengalami masalah penebalan dinding rahim. Nah, kalau yang nggak begitu biasanya itu memang karena estrogennya malah berlebih ya, yang kasus seperti itu. Kadang secara medis dikuret, dibersihkan, terus hormonnya dibalancing lagi, distabilkan lagi, seperti itu. Cuman kalau di sini ditulis stop gula dan karbo, saya rada khawatir
Apakah mungkin PCOS, Ci. oh, Itu Orangnya. bisa karena PCOS juga ya. Heeh. Karena kalau kasus PCOS itu treatmentnya beberapa seperti treatmentnya orang diabetes, dikasih obat-obat diabetes ya, untuk membantu untuk menstabilkan ini, memperbaiki kasus-kasus PCOS. ini tapi nggak ada kayak kista atau miom gitu. Nggak ada sih, cuman dia PCOS aja. Terus udah gitu dia waktu datang ke dokternya, cuman kata dokternya udah terlalu berat, harus diangkat rahimnya. Nah dia nggak mau, jadi dia tanya-tanya apa bisa dibantu sama suplemen apa enggak gitu. Tapi sampai sekarang dikasih obat sama dokter pun untuk stop menstruasinya belum stop sampai sekarang. Sebenarnya gini ya, Rahel, apa sih namanya tuh? Antara kedokteran timur sama kedokteran barat itu ada beda ya. Jadi kalau kedokteran timur Korea sama kedokteran timur Cina itu ada beda gitu. Kalau saya ketemunya orang-orang yang dokter yang juga belajar kedokteran timur Cina, mereka tuh gitu ngelihat Angelica Radix tuh nggak menyarankan kalau ada pendarahan dipakai kayak gitu. Tapi kalau kayak mens gitu ya, si Helen malah kalau lagi mens konsumsinya hemohim, dia ngerasa kebantu banyak gitu. Nah tapi bolak-balik kan gimana orangnya ya. Saya suruh Maira konsumsi hemohim lagi mens malah lebih banyak dan tetap sakitnya nggak hilang. Berarti kan bukan itu apa jawabannya gitu kan ya. Nggak bisa bantu gitu kan. Kayaknya nggak, aku sih nggak ini. Mungkin kalau dia udah makan Sopora belum? Belum, justru dia takut, Ci. Mm-mm. Saya juga takut ngasih Ya taunya. udah, coba itu soalnya ya gini ya. Mungkin kalau Spiru nggak apa-apa ya Bu ya. Spiru, omega. Spirulina lebih netral ya. Cobain aja dengan spirulina dulu. Kadang-kadang ya kalau kita menstruasi nggak berhenti-berhenti, bisa juga menyebabkan karena miom. Miom itu juga bisa menyebabkan menstruasi nggak berhenti-berhenti. Itu seperti yang saya dulu alami ya. Karena miom sendiri itu lokasinya beda-beda. Ada yang miom di dalam rahim atau miom di dalam otot rahim, namanya adenomiosis. Jadi kalau adenomiosis itu ibarat kita maksudnya dikasih alat dicek di dalam rahim ya. Rahim yang bagus itu kan dindingnya mulus. Tapi kalau orang ada adenomiosis itu di dalam dinding rahim itu bisa seperti apa? Kalau orang di dalam di bulan itu loh, brenjol-brenjol gitu. Bumpy di dalamnya ada kayak apa? Butiran-butiran, bayangin aja ada kayak butiran-butiran telur di dalam daging gitu. Jadi dulu saya ini kasus miom yang parah. Saya ada adenomiosis ya. Jadi saya melihat proses pembersihan adenomiosis itu dengan kamera. Ternyata di dalam dinding rahimku itu kayak ada jerawat-jerawatnya banyak banget gitu. Jadi itu harus dibelah, di dalamnya diambilin. Nah, kalau orang ada adenomiosis, itu menstruasinya super sakit dan super banyak. Benar-benar menderita. Saya dulu menstruasi itu bisa 1 minggu lebih dan darahnya banyak ya. Jadi udah nih ngomong apa adanya, kalau ada bapak-bapak yang dengerin ya tutup telinga saja ya. Jadi kalau menstruasi pakai pembalut yang paling gede, yang udah kayak ukuran Pampers itu, 2 jam itu sudah nggak nampung. Bahkan saya berdiri jalan di mall pakai celana jeans itu bisa nembus sampai ke lantai gitu. Saking darahnya banyaknya. Dan yang keluar itu udah bukan yang cair, tapi banyak yang seperti Anita bilang, yang seperti bongkahan-bongkahan daging gitu ya. Bener-bener sakit. Paling nyaman duduk di kloset, biarin itu keluar, itu les gitu ya, enak banget. Tapi pucet. Jadi saya tidak pernah tidak pakai lipstik. Bukan karena genit, tapi menghindari pertanyaan mami-mami di sekolah. Kalau nggak pakai lipstik, semua nanya, kamu sakit? Kenapa kamu pucat? Kenapa kamu sakit? Memang saya itu ya pucat, tapi capek jelasinnya gitu. Jadi HB saya itu sangat rendah ya. HB saya itu paling cuman 6,5, 7 gitu. Tiap hari makanannya ngejus bit merah.
Bibit merah itu hanya untuk persiapan menstruasi lagi. Nanti begitu drop lagi begitu ya. Sampai akhirnya ada 2 anak itu mujizat banget dalam kondisi seperti itu bisa punya anak normal, tapi akhirnya saya angkat rahim. Nah, Bu Ria, Setelah Ibu waktu dicek kayak gitu, karena gini, ini dicoba ditanya juga dokternya siapa, alat USG-nya udah modern apa belum, ya, akurasinya berapa, ya, karena seringkali gini, kalau misalnya dokter-dokter yang sudah lama, dia punya alat USG-nya udah jadul, males beli alat, istilahnya saya dulu kan punya anak ke-1 ya, anak ke-1, dasar anak ke-1 kan cek 5 dokter gitu ya. Gua dari umur anak 3 bulan aja kan udah tahu anak gua cewek gitu ya. Udah 7 bulan. Saya dengar dokter ini kan udah senior sekali gimana. Taunya dapetin apa sih USG-nya yang zaman batu itu gitu. Waktu gini, saya belum lihat ya ini cewek apa cowok ya. Gue diam. Nah, jadi khawatirnya dan kan apa ya, maksudnya gini, kadang-kadang ada dokter yang pinter tetapi untuk membaca USG kurang pinter kan, bisa juga gitu. Nah, jadi dilihat, makanya tadi aku tuh rada curiga apakah ada miom enggak gitu ya. Karena kalau dilihat dari sejarahnya PCOS murni apa memang ada miom juga gitu. Mungkin kalau bisa ada apa second opinion dari dokter yang lain atau dicek spesial khusus dokter USG bagus juga kali ya. Siapa tahu kondisinya kayak Ibu Ria gitu. Cuman makanya tadi saya juga nanya udah coba konsumsi hemohim enggak gitu. Karena kalau dalam kondisi kayak gitu itu hemohim tuh paling bagus. Aku ngobrol sama temanku, dia di Australia ya, udah terapi hormon juga ya. Tetapi waktu dia pindah ke naturopati ya, dokter naturopati udah gitu mencoba memindahkan, jadi hemohim itu dibawa sama dia, sama dokter itu, dokternya yang ngecek gitu kan. Oh oke, boleh kamu pakai hemohim dan hasilnya bagus gitu ya. Oh, thank you, Ci. Sama. Oke. Udah jam 4. Ya, kalau gitu kita foto bersama dulu aja yuk. Nanti yang masih mau bertanya boleh, bisa langsung di chat atau langsung tanyain. Iya. Yuk teman-teman bisa buka videonya. Ini ada 3 halaman semuanya. Nanti saya juga ada yang mau tanyain sih. Ini saya nggak ngerti ya soal begini. Apalagi tadi apa tuh PCOS juga apa tuh saya nggak ngerti. Kelebihan hormon ya. Jadi hormon lakinya jadi kayak hormon nggak seimbang lah. Hormon cowoknya lebih gede dari hormon cewek gitu. Berarti tuh Sofora bagus ya kalau PCOS gitu. Kayaknya iya ya, karena Sofora itu lebih ke hormon perempuan kan. Oke. Yang mesti hati-hati itu yang estrogennya udah tinggi. Nah itu aja. Itu bisa dicek darah ya Ci ya untuk tahu estrogen. Iya. Cek darah. Oke, yuk kita foto dulu. Semuanya ada 3 halaman. Ada Pak Budi nih yang paling ganteng. Oke, yuk. Halaman 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Sebentar, Ibu Rahel, baju kuning baru nongol. Sebentar. Yuk, foto lagi ya halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua dan halaman ketiga. Ya, oke. Yuk, teman-teman kalau ada yang masih mau bertanya, boleh langsung di chat atau boleh langsung buka aja ininya, mic-nya. Boleh, silahkan. Buat ibu-ibu khususnya yang masih penasaran ya. Ini tentang menopause, nggak menopause, atau mungkin ya ini kompleks banget sih ya. Ini memang apa ya, banyak kekhawatiran sih bagi para wanita ya. Kompleks banget soalnya masalahnya gitu. Saya jadi inget sih ada cerita lucu sih temen dekat saya gitu ya. Waktu nggak tahu gimana kita waktu itu ngomongin soal menopause, tapi waktu itu kita ngobrolnya masih ya umur 30-an lebih dikit lah ya. Jadi masih lama gitu ya ke menopause gitu kan. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus teman saya malah bilang gini, ya nanti kalau udah 40 lebih, kalau udah nggak mau punya anak mah
lebih baik cepat-cepat menopause deh, dia bilang gitu ya. Karena dia tuh paling sebel katanya kalau datang bulan setiap bulan. Jadi bagi dia tuh, aduh dia tuh orangnya aktif banget ya, banyak kegiatan, sering berenang, sering apa gitu ya, sering olahraga. Jadi dia tuh terasa keganggu gitu ya dengan datang bulan setiap bulan tuh, dia bilang gitu. Nah, ini baru kejadian sih ya. Eh, nggak baru-baru amat sih, tapi awal-awal pandemi itu teman saya ini dia mulai hubungin saya, terus dia nanya, dia bilang, Ling, ada nggak yang untuk produk Atomi yang membantu mengatasi gejala menopause atau mencegah menopause dini segala macam. Saya kan langsung, oh ada Sophora Queen, saya bilang gitu. Terus saya tanya, loh emang kenapa? Saya bilang ya, bukannya dulu pengen cepat-cepat menopause, saya bilangnya lagian udah umur 40 lebih gitu kan. Dia bilang nggak, justru dia tuh takut karena gara-gara lihat cicinya yang udah menopause duluan gitu ya. Terus tapi dia melihat cicinya tuh punya gejalanya tuh mengerikan banget, dia bilang. Pokoknya yaitu dia nyerang mungkin ke mentalnya juga segala macam gitu ya, bukan cuman keringetan apa segala macam, tapi wah jadi hormonnya keganggu, terus udah gitu pokoknya dia jadi sampai harus diarahin ke psikiater katanya, ke psikolog aja katanya ketemu gitu, karena ternyata diselidik demi selidik itu karena dia tuh baru menopause dan gejalanya tuh aneh-aneh kayak gitu. Jadi dia ngelihat cicinya sendiri, dia bilang, aduh dia mungkin dia ngelihat sendiri gitu ya gejalanya seperti apa gitu. Jadi dia serem banget, dia bilang pengen minum rutin gitu ya untuk mencegah menopause dini, dia bilang gitu. Jadi kemarin dia udah mulai coba Sophora Queen sih. Udah dan repeat terus walaupun belum menopause gitu ya, cuman dia mencegah. Nah, ini di chat ada pertanyaan masuk. Sophora sama jus delima apakah beda fungsi? Aku komentarin dulu ya, Pling, cerita lu yang tadi. Jadi kalau ada orang yang psikisnya kenanya fatal ya, sampai depresi, sampai ada yang kayak pengen bunuh diri gitu. Tapi dia tahu gitu, sampai kenapa ya gitu, saya nggak ada apa-apa tapi kayak pengen bunuh diri, kayaknya gimana. Nah, kita tahu ini kena psikisnya gitu kan. Nah, rasanya sih boleh dikasih ginkonato sama red ginseng selain Sophora. Jadi dikuatin kan, kalau kita lihat ya tadi ya, dokter itu kan pakainya kan kalau ngeresepin ditanya kan, tiap orang kan beda-beda. Lu ya kalau yang nggak bisa tidur ya kasih obat tidur gitu kan ya. Kalau yang nggak tenang dikasih obat tenang gitu kan istilahnya ya. Nah jadi kalau lihat kayak gitu udah aja kasih ginkonato sama red ginseng sambil dikasih si Sophora gitu ya. Nah jadi ini juga sama pertanyaannya, bedanya Sophora sama pome itu apa gitu kan. Pome tuh kuat banget antioksidannya sih. Kalau saya, Sophora tuh sering kelupaan makan karena bentuknya tablet. Gitu. Jadi sering lupa makan. Kalau pome kan enak. Jadi kalau pome habis juga ribut. Papi, ini kan mencegah kanker payudara. Ayo cepet beli pome gitu, ribut. Nggak enak ya, ganti snack kayak gitu. Jadi kalau uangnya berlebih, belilah dua-duanya. Ya, sekarang daripada kita beli jajanan yang nggak keruan ya. Ini mah jelas-jelas misal ya, saya ngaku dosa ya. Ini terutama ke Rahel nih, makeup artist yang hobi sekali merawat kulit ya. Saya sih gitu pandemi apa sih? PSBB ya, gitu PSBB, nggak ketemu murid, nggak ketemu member ya, sifat asli keluar, nggak pernah mau ngerawat wajah lagi ya. Jurus saya cuma satu, pakai cleansing water, sebulan nggak kerasa, 2 bulan nggak kerasa, setahun masih belum kelihatan ya, gitu 1,5 tahun. Saya agak kaget ya, jadi di sini ada seperti tonjolan ya, bekas saya pencet jerawat, ada tonjolan. 2 tahun saya pakai Absolute, saya tuh udah hilang. Terus kalau dilihat di sini kayak ada sedikit coklat-coklat numbuh-numbuh kayak nenek-nenek orang tua itu tuh, yang harus dikasih
nutrition cream ya. Nah, numbuh kayak gitu, aduh aku mulai kaget. Sekarang saya rajin lagi evening set ya, rajin lagi apa-apa. Nah, cuman maksud saya gini, ya, sebandel itu saya bisa lihat, oh kalau gitu kita pakai ini nggak bisa ini saya nyalain dulu ya. Kalau ada yang tiba-tiba teman-teman yang mikir, oh kalau gitu pakai skincare nggak bisa berhenti ya. Ya sekarang saya nanyanya gini aja balik gitu ya. Kita sering kena masalah nggak gitu kan? Jadi kan maksudnya gini, kita kan sikat gigi tiap hari juga kan, kita mandi tiap hari juga kan, kena debu, kena matahari, kena segala, ya istilahnya kena yang jahat-jahatnya kan banyak ya, otomatis kan kudu tetap diberesin gitu ya. Nah cuman saya lihat dalam 1 tahun bandel gitu ya, saya nggak ngapa-ngapain, kulitnya nggak kelihatan banyak berubah itu ya. Sebetulnya ya kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh bukan gara-gara ini ya, ini lebih ke otot ya. Kenapa? Karena ompong di sininya ada. Ini jadi waktu ngunyah itu, nah selalu lipatan itu yang kayak begitu. Nah itu yang harus itu pakai senam wajah ya. Nah, cuman maksud aku yang bisa nahanin saya kulitnya masih nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Ini kan saya udah mau 54 nih. Itu pomegranat ya. Rajin saya makan pomegranat soalnya enak. Saya rasa di situ. Terus kemarin saya jalan pagi sama ibu-ibu ya. Dia juga orang anatomi. Terus dia bilang saya kerasa banget kulitnya dia tuh dari coklat-coklat itu jadi hilang gitu ya. Dan jauh lebih lembab gara-gara pomegranat. Gitu ya. Jadi kalau dilihat sebetulnya ngobrolnya dana. Kalau dananya cukup itu 2 buat cewek tuh oke banget. Ci, jadi yang Sephora dengan pomade rutin dua-duanya setiap hari itu nggak masalah ya? Kalau kata gue sih enggak ya. Nggak masalah. Okay. Kayak kita makan nasi aja. Nasi lebih bahaya. Bisa bikin diabetes kalau kebanyakan gitu ya. Ya. Okay. Jadi anak-anak teenager boleh minum Sephora. Nah tadi yang Ibu tadi udah dijelasin sih ya. Maksudnya bukan boleh nggak boleh, cuman ya sebaiknya dikonsultasikan ke dokter ya, dicek dulu ya. Kecuali mungkin kalau memang mensnya apa? Ada masalah. Kayak mensnya kayak Ibu Ria gitu ya telat ya. Kalau mensnya telat kayaknya nggak apa-apa ya. Tapi kalau mensnya teratur, tapi ada PMS, ada segala, ya mungkin lebih baik konsul ke dokter. Ya, jadi kalau ada problem dengan mensnya boleh dicoba ya. Toh nggak bahaya juga ya, andai pun nggak cocok pun tinggal berhenti gitu ya. Kalau telat bukan ada problem. Oh, kalau telat mensnya boleh dicoba. Ya, kalau problem yang lain mendingan konsul ke dokter. Ya, ada pertanyaan lain lagi ya untuk Ibu Feni Marcella, salam kenal juga. Kalau mau nanya boleh di chat, mau nanya langsung boleh. Yuk, ada teman-teman yang mau nanya lagi? Ci, kalau saya mau tambahin dikit, Ci. Daripada gini ya, jadi saya tuh kan dari kecil memang menstruasinya nggak pernah pas gitu kan. Nah, dulu tuh mama tuh selalu ngasih saya tuh obat yang direbus-rebus itu loh. Jadi kalau kita nggak ke dokter, pasti mama ngasihnya obat rebus. Obat rebus. Nah, dulu saya ngerasa bahwa obat rebus itu luar biasa banget. Karena waktu saya kecil, remaja, obat rebus kan kita daripada obat dokter, kita pasti mikir obat rebus-rebusan Chinese itu lebih oke ya. Nah, saya minum tuh. Saya minum. Ternyata waktu saya sudah berkeluarga, mau punya anak itu, saya didiagnosa PCOS itu, saya kan di diabetes. Nah, obat diabetes itu benar-benar saya banget tuh, Ci, karena turun banget tuh. Cuman akhirnya saya minum lagi tuh obat rebus, karena dikasih kan sama saudara. Wah, kalau kamu belum punya anak, kamu minum obat rebus yang ini. Kalau enggak, kamu minum obat rebus yang itu. Saya minum semua dan akhirnya PCOS saya dari nomor 1 jadi nomor 2. Gitu. Saya dari punya kemungkinan saya punya anak 50%, saya jadi kemungkinan saya punya anak itu cuma 20% dulu. Gitu. Itu semua karena semua obat rebus itu, jadi kalau teman-teman yang suka ngasih rebusan ya, rebusan obat cungkuas segala macam ke anaknya, coba dilihat dulu dalamnya apa. Gitu. Kalau enggak mungkin teman-teman bisa coba Sephora Queen gitu, yang udah jelas kandungannya tuh kita udah jelasin tadi, teman-teman bisa tanya-tanya juga, daripada
kandungannya kita nggak jelas, kita kasih ke anak kita. Ternyata itu tuh ningkatin tingkat testosteron saya ya. Jadi saya tuh udah banyak hormon cowoknya, dikasih rebusan sama toko obat itu, nambah lagi hormon cowok saya. Jadi saya dari yang PCOS ke-1 jadi ke-2 gitu. Jadi, nah sesudah saya sorry, minum ini gue mau nanya ya, sangat baik. lu waktu dicek itu orang tua beli nanya ke toko obat atau ada sinsehnya? Kalau sinseh biasanya suka pegang. Nanya ke sinseh juga, Ci, dikasih juga. Terus udah gitu pernah beli lagi, kan biasalah ya, ulang resep. Nah itu tuh akhirnya kan jadi kayak gitu. Terus saya pergi ke, waktu itu ada Profesor Dr. Mose. Nah Profesor Dr. Mose itu yang sampai saya dicek darah segala macam dan ketahuan bahwa ternyata tingkat hormon laki-laki saya itu tinggi banget. Nah, sesudah saya minum Sofora segala macam, saya itu kan pengen tahu ya, apa sekarang sudah normal gitu. Akhirnya saya ke Dokter Mose dan sekarang tuh saya normal, Cik. Bahkan ini ya jumlah telur saya itu sekarang bisa sampai 1,5 cm. Dulu itu 1,5 cm itu disuntik 16 kali baru 1,5 cm. Gitu. Jadi mantep banget deh. Kalau pengalaman saya ya. Aku juga bukan maksud ngebela obat godok ya. Cuma gini, sebetulnya kedokteran timur juga hebat ya. Nah, cuman saran saya sih siapa dulu sinsehnya gitu ya. Kebetulan saya punya teman dokter, dia masih hobi baca 6 jam sehari. Dia juga sinseh juga, dia juga ramuan ya. Dan dia juga pembicara internasional di Beijing ya. Tetapi dengan kaliber begitu ya, dengan detailnya yang banyak, saya melihat bahwa sangat bijak untuk memberikan banyak keputusan kayak gitu. Ya, jadi maksudnya ini kan kita bukan ngomong obat godoknya ya, tapi kita ngomong analisa dari sinsehnya lah istilahnya ya, gitu. Kurang canggih lah gitu ya, mungkin gitu ya. Sore Aurelia Supardi. Sore mau nanya, Sopora bisa, bisa suburin kandungan nggak ya? Anakku merit udah mau 3 tahun, belum punya anak, thank you before. Baiknya gini, ini udah 3 tahun, belum punya anak, udah konsul ke dokter belum? Karena saya waktu nikah itu saya umurnya udah 33 mau 34 ya. Udah 7 bulan, nggak punya anak, panik kan, takut gitu. Waduh, apalagi udah dikejar-kejar umur gitu kan ya. Konsul ke dokter, dicek istri sehat, suami sehat, diajarin program kalender, diikutin langsung hamil misalnya gitu ya. Nah, terus ada lagi kasus-kasus misalnya kalau udah married ya, waktu dicek si prianya misalnya spermanya 0. Jadi bukan dari istrinya misalnya gitu. Tetapi kalau misalnya, jadi kasusnya kan banyak ya. Jadi kalau misalnya kenapa sih kesaksian itu harus benar-benar diperhatikan ya? Karena kan banyak sekali juga kesaksian yang orang nggak punya anak konsumsi hemohim jadi punya anak banyak loh. Dan bukan di Indonesia aja, di Korea juga marak kalau orang nggak punya anak coba konsumsi hemohim suami istri ya. Jadi punya anak. Ada kesaksian-kesaksian kayak gitu. Cuman bolak-balik lagi ya. Kalau yang memang prianya misalnya ya, salurannya kan ada 3, salurannya tutup 1, spermanya 0 semua. Dioperasi pun itu kemungkinannya juga amat sangat kecil untuk ketemu sperma lemah gitu ya. Jangan kita ngomong sperma 0 misalnya. Oh, dua-duanya sehat sih, udah cek. Oke. Kalau dua-duanya sehat, dicoba aja Bu. Dicoba aja sama hemohim ya, saran saya. Suami istri konsumsi hemohim aja. Oke, thank you. Sama Sopora aja juga boleh sih. Oke ya, kayaknya cukup ya. Udah 16:21. Ya. Oke, yuk kita mau tutup dengan moto atomi dulu. Bisa dibuka mic-nya.